Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang Tamim Ad-Dari yang dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW menghadapi Dajjal memberikan gambaran yang menggetarkan tentang pertemuan antara kebenaran dan kebohongan. Tamim Ad-Dari dalam riwayatnya yang terkenal menjadi saksi langsung pertemuan dengan makhluk mengerikan yang dikenal sebagai Dajjal. Sebuah peristiwa yang telah dicatat oleh Imam Muslim dalam hadis yang terpercaya. Tamim Ad-Dari dengan jiwa yang penasaran dan hati yang dipenuhi dengan ketakutan dan keingintahuan menjadi orang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kehadiran Dajjal, sosok yang telah menjadi subjek ketakutan dan peringatan bagi umat manusia. Ketika Tamim Ad-Dari menghadapi Dajjal, ia disajikan dengan gambaran yang menakutkan dari kekuatan dan tipu daya yang dibawa oleh makhluk tersebut. Dajjal dalam pertemuan itu tidak hanya menampilkan kekuatan luar biasa dan pengaruhnya yang membingungkan, tetapi juga memberikan serangkaian klaim palsu dan propaganda yang dirancang untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Tamim Ad-Dari dengan keteguhan iman dan keberanian menyaksikan dengan mata sendiri manipulasi dan tipu muslihat Dajjal yang berusaha merayu dan menyesatkan orang-orang yang tak waspada. Selama pertemuan itu, Dajjal mengutarakan sejumlah klaim yang bertentangan dengan ajaran Islam dan kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia menjanjikan kekayaan dan kekuasaan dunia kepada siapapun yang mau mengikuti dan mendukungnya, menciptakan ilusi, kemakmuran, dan kebahagiaan duniawi yang sesungguhnya hanya tipuan belaka. Namun, Tamim Ad-Dari dengan hati yang penuh keimanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergoda oleh rayuan Dajjal. Sebaliknya, kesaksiannya tentang pertemuan itu menjadi sebuah cermin bagi umat manusia, menegaskan pentingnya keimanan yang kokoh dan pengetahuan yang benar dalam menghadapi godaan dan tipu daya yang dilancarkan oleh kekuatan jahat. Pertemuan antara Tamim Ad-Dari dan Dajjal, seperti yang diceritakan dalam riwayat yang terpercaya, menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya menjaga keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan cobaan yang muncul di sepanjang perjalanan hidup. Kisah tentang Tamim Ad-Dari menggambarkan sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian dan keajaiban, menyoroti kekuatan iman dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi bahaya dan cobaan di lautan luas. Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang berasal dari Palestina, memulai petualangannya bersama 30 orang dari kabilah Lakim dan Juzam, menjelajahi samudra luas dalam sebuah perjalanan yang seharusnya membawa mereka menuju tujuan yang belum tercapai. Namun, takdir berkata lain. Ketika kapal yang mereka tumpangi diserang oleh badai maha dahsyat, menggoyahkan kapal mereka seperti daun kering di tengah lautan yang bergelombang. Dalam kegelapan yang menyelimuti langit, hujan deras turun dengan gemuruh petir yang memecah kesunyian malam. Ombak bergulung-gulung seperti gunung, menghantam kapal dengan kekuatan yang maha dahsyat, membuat mereka terombang-ambing dalam keputusasaan dan ketakutan yang mendalam. Kendali atas kapal terlepas dari genggaman mereka, dan upaya untuk menepi menjadi sia-sia di tengah kekuatan alam yang melawan dengan ganas. Bukan hanya 1 atau 2 jam, tetapi badai itu melanda mereka dalam durasi yang panjang, menguji ketahanan dan keberanian mereka dalam menghadapi ketidakpastian dan kegelapan yang menyelimuti lautan. Hampir 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di atas kapal yang hampir hancur oleh kemarahan laut yang bergelora. Namun, dalam ketidakpastian dan kesulitan itu, mereka menemukan cahaya harapan saat badai mulai mereda. Dan akhirnya mereka diberikan kesempatan untuk berlabuh di sebuah pulau kecil yang terpencil di tengah-tengah lautan yang luas. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjawab doa-doa mereka dan memberikan perlindungan di tengah-tengah bencana yang melanda. Ketika matahari tenggelam dan kegelapan mulai menyelimuti cakrawala, rasa khawatir merayap di antara Tamim Ad-Dari dan teman-temannya. Terombang-ambing di tengah lautan yang luas tanpa tahu persis di mana mereka berada. Keputusan sulit harus diambil. Tamim Ad-Dari dengan bijaksana mengusulkan untuk tetap tinggal di kapal pada malam itu, merencanakan untuk menjelajahi pulau pada pagi berikutnya. Lebih baik kita bermalam di kapal saja, saudara-saudaraku, ucapnya dengan suara mantap. Besok pagi barulah kita masuk ke pulau ini. Para penumpang yang terpukul oleh ketidakpastian dan ketakutan akan bahaya yang mungkin mengintai di pulau yang tidak diketahui menyetujui saran Tamim Ad-Dari. Mereka memilih untuk tetap berada di dalam kapal, menjaga keselamatan di tengah gelapnya malam yang menyelimuti lautan.
Tidak seorang pun berani turun ke pulau itu, memilih untuk menunggu sampai pagi tiba dan sinar matahari kembali menerangi langit. Ketika fajar mulai muncul dengan sinarnya yang menyilaukan, para penumpang dengan hati-hati menuruni kapal dan melangkah ke daratan pulau yang tidak berpenghuni. Mereka segera menyadari bahwa pulau itu sunyi, hanya dihuni oleh pepohonan rimbun yang menjulang tinggi, menciptakan panorama alami yang memesona namun juga menakutkan dalam kesendirian yang menyelimuti. Saat Tamim Ad-Dari berjalan menyusuri pulau, memeriksa keadaannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran sosok binatang yang menyeramkan. Binatang itu dengan bulu hitam lebat yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya sulit untuk membedakan bagian-bagian tubuhnya. Dengan penuh keberanian, Tamim Ad-Dari mendekati binatang itu dan bertanya, "Siapakah engkau, hai binatang?" Binatang itu yang disebut Al-Jasasah menjawab dengan suara yang menyeramkan, "Aku adalah binatang dari kalangan manusia. Aku telah lama menanti kedatangan orang Arab ke pulau ini." Mendengar jawaban yang menakutkan itu, Tamim Ad-Dari semakin merasa cemas. Binatang itu kemudian menanyakan asal Tamim. Dan ketika Tamim menginformasi bahwa dia adalah orang Arab, binatang itu menyatakan, "Saya telah lama menanti kedatangan orang Arab ke pulau ini." Ketakutan dan kebingungan menyelimuti Tamim Ad-Dari saat dia menyadari bahwa binatang itu tampaknya memiliki pengetahuan yang aneh tentang kedatangan mereka. Apa maksud dari keberadaan binatang ini di pulau yang terpencil? Dan mengapa dia tampaknya menunggu kedatangan orang Arab dengan begitu rindunya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggelayuti pikiran Tamim Ad-Dari, menambah misteri dan ketegangan dalam petualangan mereka di pulau yang misterius itu. Tamim Ad-Dari dihadapkan pada situasi yang semakin mencekam, merasa terhimpit antara rasa penasaran dan ketakutan akan bahaya yang mengintai di sekitarnya. Ketika binatang yang menyeramkan, Al-Jasasah, memberikan petunjuk untuk menemui seorang laki-laki di sebuah kuil tua yang merindukan kabar dari Arab. Tamim Ad-Dari merasa terdorong untuk segera melakukan apa yang ia sarankan, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa ketakutan. Dengan hati yang berdebar-debar, Tamim Ad-Dari berlari secepat kilat menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Al-Jasasah. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah pelarian dari bahaya yang mengancam. Tetapi rasa ingin tahu akan apa yang menanti di kuil tua tersebut mendorongnya untuk terus maju. Sesampainya di kuil tua, Tamim Ad-Dari dikejutkan oleh pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Terbaring di tanah, terikat dengan rantai besi yang melilit tubuhnya, adalah seorang laki-laki berpostur besar. Tangan dan kakinya terikat rapat, sementara rantai besi menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan hingga ke lehernya. Rambutnya yang keriting menjuntai liar, dan mata yang tak lazim menambah kesan menyeramkan dari pemandangan itu. Saat Tamim Ad-Dari mendekat, ia terkejut melihat ketidakseimbangan mata sang laki-laki. Satu mata besar yang mendominasi wajahnya, seolah-olah mencari target dengan pandangan tajam, sementara mata yang satunya lagi kecil, hampir tak terlihat, menambah aura misterius dari sosok itu. Mata kanan yang besar hampir meluap dari kelopaknya, menimbulkan kesan yang menggigilkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah tulisan di dahi sang laki-laki itu. Huruf Arab yang membentuk kata kafaro, yang jika disambungkan dengan membentuk kata kafir. Membaca tulisan itu, Tamim Ad-Dari menyadari dengan ngeri bahwa tidak ada makhluk lain di bumi yang memiliki ciri-ciri seperti itu selain Dajjal Al-Masih, makhluk yang telah menjadi subjek ketakutan dan peringatan bagi umat manusia. Di hadapan pemandangan yang menakutkan itu, Tamim Ad-Dari merasakan getaran kekuatan dan keagungan dari apa yang disaksikannya. Ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi pertemuan dengan kekuatan gelap yang maha kuat, yang selalu menjadi ancaman bagi kebenaran dan iman manusia. Baginya, pengalaman itu adalah pengingat yang kuat akan pentingnya menjaga iman dan kesetiaan kepada kebenaran di tengah-tengah godaan yang menggoda dari kejahatan di dunia ini. Melihat pemandangan yang mencekam, Tamim Ad-Dari dihimpit oleh rasa ketakutan yang memenuhi hatinya. Namun, kejutan baru datang ketika raksasa yang terbelenggu tersebut tiba-tiba bersuara, "Jangan takut padaku. Kekuatanku dan fisikku dibelenggu oleh Allah. Aku tidak akan bisa menyakitimu hari ini," ujarnya dengan suara yang tegas dan menenangkan. Mendengar ucapan itu, Tamim Ad-Dari merasa sedikit lega, meskipun kecurigaan dan ketegangan masih melingkupi pikirannya. Dengan keberanian yang tersisa, Tamim Ad-Dari memutuskan untuk bertanya kepada raksasa tersebut tentang identitasnya. "Siapakah engkau, hai makhluk yang mengerikan ini?" kata Tamim mencoba menahan rasa ketakutannya. Raksasa itu kemudian menjawab dengan suara berat, "Aku berasal dari Jazirah Arab.
Kami adalah rombongan yang naik kapal, tetapi terdampar di pulau ini karena gelombang yang luar biasa. Aku juga bertemu dengan Al-Jasasah yang memerintahkanku untuk menghadapimu di sini." Dengan hati yang semakin bingung, Tamim Ad-Dari mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh raksasa tersebut. Namun, kebingungannya semakin bertambah ketika raksasa itu mulai mengajukan serangkaian pertanyaan misterius. "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah pohonnya masih berbuah?" tanya raksasa itu pada Tamim. Tamim pun merasa tertantang oleh pertanyaan yang aneh itu. Menjawab dengan ragu, "Ya, masih berbuah." Namun raksasa itu mengejutkannya dengan perkataannya, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah." Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan oleh raksasa tersebut, menguji pengetahuan dan kebijaksanaan Tamim Ad-Dari. Ketika pertanyaan tentang Danau Tabariyah dan mata air Zugar diajukan, Tamim menjawab dengan sebaik-baiknya, mencoba memenuhi ekspektasi yang diberikan. Namun, ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, apakah di Arab sudah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi terakhir yang namanya Muhammad? Tamim terdiam sejenak, merasakan betapa pentingnya jawabannya. Dalam keheningan yang tegang, Tamim mengangkat kepalanya dengan mantap dan menjawab, "Ya, di Arab telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi terakhir yang namanya Muhammad." Mendengar jawaban itu, raksasa tersebut mengangguk singkat, seolah-olah telah menemukan apa yang dia cari. Pertemuan antara Tamim Ad-Dari dan raksasa yang misterius itu menghadirkan serangkaian pertanyaan yang tidak hanya menguji pengetahuannya, tetapi juga merangsang refleksi tentang keberadaan dan peran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan umat manusia. Bagi Tamim Ad-Dari, pengalaman itu menjadi titik balik yang memperdalam pemahamannya tentang pentingnya iman dan kebenaran dalam menghadapi ujian dan cobaan yang tak terduga. Di hadapan raksasa yang misterius itu, Tamim Ad-Dari merespon dengan hanya menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan bahwa ia telah memahami pertanyaan yang diajukan. Namun, raksasa itu tidak berhenti di situ. Dengan suara yang menggema di dalam gua, Dajjal bertanya lagi, "Apakah orang-orang mau beriman kepadanya?" Tamim dengan hati-hati menjawab, "Sebagian orang memang beriman kepadanya, tetapi sebagian lagi tidak." Mendengar jawaban itu, Dajjal memberikan pandangan serius. "Beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar," ujarnya kepada Tamim. Kemudian, Dajjal memberitahu Tamim bahwa tidak lama lagi dia akan terbebaskan dari jeratan rantai. "Setelah keempat tanda yang telah disebutkan terjadi, ketika aku dilepaskan, itu berarti kiamat akan segera terjadi," kata Dajjal dengan suara yang penuh keyakinan. "Tandanya akan terlihat jelas, termasuk munculnya Rasulullah SAW." Tamim mendengarkan dengan penuh kagum dan kebingungan. Apa yang baru saja dia dengar membuat hatinya berdebar-debar. 3 dari 4 tanda yang telah disebutkan oleh Dajjal sudah terjadi. Menurut pengamatannya, pohon kurma di Baisan tidak lagi berubah, Danau Tabariyah mengering, dan mata air Zugar semakin berkurang debitnya. Dalam upaya untuk memahami lebih lanjut, Tamim meminta izin untuk membahas lebih lanjut tentang sosok misterius ini. Siapa sebenarnya Dajjal? Nyanya dengan penuh keingintahuan. Dalam jawaban singkatnya, Tamim menyingkap sejarah penting Dajjal yang legendaris. Menurutnya Dajjal dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam dengan nama Musa Samiri, mengacu pada tempat kelahirannya di wilayah Samaria di Palestina. Nama Musa diambil dari bahasa Mesir yang berarti terapung, merujuk pada kejadian saat Dajjal masih bayi yang terapung di atas air saat terjadi bencana tsunami. Dalam cerita yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dikatakan bahwa Dajjal adalah utusan iblis, cikal bakal kejahatan yang mengancam umat manusia. Rasulullah pun pernah mengingatkan para sahabatnya tentang kedatangan Dajjal dan perannya sebagai ujian akhir zaman. Ia menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari suatu wilayah yang sangat sepi antara Syam atau Suriah dan Irak, menambah kekhawatiran akan kehadiran kegelapan yang semakin mendekat. Dalam masa kemunculannya, Dajjal akan menimbulkan keonaran di seluruh penjuru dunia. Dia akan mengklaim dirinya sebagai nabi, suatu kedustaan yang mengacaukan kepercayaan umat manusia yang sebenarnya. Sebab kita semua telah mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Namun, tidak hanya itu, Dajjal juga akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. "Aku adalah Tuhanmu." Begitulah kata-kata yang akan keluar dari mulutnya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Pada saat momen krusial ini, Rasulullah SAW memperingatkan para sahabatnya dengan tegas
Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari menyatakan agar mereka mengetahui bahwa Dajjal memiliki ciri fisik yang khas. Bermata satu, ini adalah salah satu tanda kejahatan yang dimiliki oleh Dajjal. Karena kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ciri fisik seperti itu. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, bagaimana mungkin orang-orang bisa terperdaya oleh Dajjal? Nabi memberikan jawaban yang mengejutkan. Beliau menjelaskan bahwa menjelang hari kiamat, bumi akan diserang oleh bencana kelaparan yang sangat parah. Kelaparan ini akan mendorong manusia untuk mencari makan dengan segala cara. Sehingga ketika Dajjal muncul dengan tawaran gunungan makanan, orang-orang yang akan langsung terperdaya padanya. Dajjal akan mengelilingi seluruh wilayah bumi, kecuali Mekah dan Madinah, dengan membawa gunungan makanan yang melimpah. Dia akan membagikannya kepada penduduk setempat, menciptakan ketergantungan dan pengikut setia. Dengan tipu daya ini, Dajjal akan membuat wilayah-wilayah yang mengikutinya menjadi subur dan makmur. Tanah yang tandus akan disiram oleh hujan, dan ternak akan menjadi gemuk dan subur. Namun, bagi mereka yang menolak kekufuran Dajjal, kuman akan sangat mengerikan. Dajjal akan mengutuk mereka, sehingga tidak ada satupun binatang ternak mereka yang akan hidup. Mereka akan terus menderita kelaparan yang tak terbayangkan, menjadi korban dari fitnah dan manipulasi yang dilancarkan oleh Dajjal. Inilah gambaran kejahatan dan tipu daya yang dimiliki oleh Dajjal, yang akan menjadi ujian berat bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Dajjal dengan segala tipu daya dan fitnahnya menawarkan kesenangan palsu kepada manusia, meskipun Dajjal hanya akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang keadaan tersebut. Sehari di sisi Dajjal akan terasa seperti setahun, sehari berikutnya seperti sebulan, sehari selanjutnya seperti seminggu. Dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut, iman umat muslim akan diuji di tengah keadaan kelaparan yang melanda. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan bertahan teguh dan mempercayai Allah, ataukah mereka akan tergoda oleh janji-janji manis Dajjal? Dajjal akan membuat umat muslim tersesat dan kehilangan arah. Di antara mereka, ada yang akan menjadi begitu terpengaruh oleh fitnah, sehingga rela melanggar prinsip-prinsip agama, bahkan hingga melakukan tindakan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Dajjal untuk membalikkan fakta, sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Ia juga akan mengubah hal-hal yang seharusnya haram menjadi halal, dan sebaliknya menciptakan kebingungan dan kekacauan di kalangan umat manusia. Fitnah Dajjal akan menjadi ujian berat bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Kembali ke pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Meskipun fitnah yang dihadapi sangat mengerikan, Tamim Ad-Dari terkesan dengan pernyataan Dajjal tentang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang benar. Pertanyaan ini menimbulkan keraguan dalam hati Tamim, sehingga dengan tekad yang bulat, Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau tersebut dan segera menuju Madinah. Begitu tiba di Madinah, dengan napas terengah-engah, ia langsung mengajukan pertanyaan kepada siapapun yang ia temui. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Bisakah aku bertemu dengannya? Pertanyaan ini mencerminkan hasratnya untuk memeluk Islam dan bersaksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar pengakuan Tamim tentang pertemuannya dengan makhluk mengerikan di sebuah pulau kecil, Rasulullah SAW dengan bijaksana mengundangnya untuk bertemu. Saat Tamim tiba di hadapan Rasulullah dan menjelaskan maksudnya, Rasulullah dengan penuh perhatian bertanya, "Wahai orang asing, mengapa tiba-tiba engkau ingin bersyahadat?" Tamim dengan penuh keyakinan menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah bertemu dengan makhluk yang mengerikan di sebuah pulau." Lalu Tamim menceritakan secara detail pengalaman yang dialaminya kepada Rasulullah. Tanpa ragu, Rasulullah segera memanggil para sahabat dan kaum muslim lainnya, dan dengan seruan yang tegas beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, Allah telah mempertemukan orang ini dengan Dajjal, sebagaimana yang telah aku ceritakan sebelumnya." Tamim kemudian menceritakan kembali perjalanan dari awalnya terdampar di pulau terpencil hingga pertemuannya dengan Dajjal. Dengan setiap detail percakapan diungkapkan dengan jelas. Para sahabat Rasulullah yang hadir di majelis itu mendengarkan dengan penuh kekaguman dan hikmah. Setelah Tamim selesai bercerita, suasana di majelis menjadi hening. Ketegangan terasa di udara, di mana setiap orang merenungkan dan mempertimbangkan cerita yang mereka dengar. Beberapa dari mereka masih percaya, sementara yang lain merasa ragu. Ketika keheningan mulai menggema, Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan mengucapkan satu kalimat yang mengakhiri kehinaan tersebut. "Demi Allah, cerita ini adalah benar." Dengan ucapan tersebut, Rasulullah membenarkan kebenaran cerita yang dibawakan oleh Tamim
Ini adalah momen penuh kelegaan bagi semua yang hadir di majelis itu, di mana kebenaran cerita Tamim diakui oleh Rasulullah sendiri. Dalam momen tersebut, hati dan pikiran semua umat muslim yang hadir di majelis itu dipenuhi dengan keyakinan akan kebenaran cerita Tamim. Meskipun ada keraguan di awal, namun dengan ucapan Rasulullah, segala keraguan itu sirna. Kemudian ini menjadi bukti nyata akan keajaiban dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kebenaran cerita yang dibawakan oleh Tamim, hanya Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yang langsung mempercayai Tamim. Namun, setelah Rasulullah memberikan kepastian akan kebenaran cerita tersebut, seluruh umat muslim yang hadir di majelis juga turut mempercayai kisah Tamim. Tak lama kemudian, Tamim dengan penuh keberanian mengucapkan kalimat syahadat, mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah dan seluruh hadirin. Itu adalah momen yang membanggakan dan memuliakan, di mana Tamim Ad-Dari yang sebelumnya pernah bersama dengan Dajjal, kini telah menemukan jalan kebenaran. Setelah masuk Islam, Tamim Ad-Dari menunjukkan banyak perilaku positif dan kebaikan yang patut dijadikan tauladan bagi umat muslim. Beliau diangkat menjadi penasihat khusus Rasulullah, terutama dalam urusan ibadah umum. Tamim sering memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi umat muslim, seperti memperkenalkan penggunaan lampu minyak di masjid-masjid yang kemudian menjadi praktik umum. Selain itu, beliau sering diundang sebagai narator kisah-kisah Islam. Menyebarkan kebenaran, Tamim juga dikenal sebagai sahabat yang rajin mengaji Al-Quran. Salah satu kebiasaan positifnya adalah menghatamkan Al-Quran dalam satu kali rakaat saja. Bahkan kadang-kadang mengulang satu ayat berkali-kali sampai subuh tiba. Dalam kesehariannya, Tamim menghabiskan waktu dengan beribadah, menjalankan semua sholat sunnah, dan khatam Al-Quran secara rutin. Kecintaannya pada sholat malam, terutama sholat tahajud, begitu besar sehingga beliau pernah tidak tidur selama 1 tahun penuh setelah melewatkan waktu tahajud sekali. Dalam kisah tentang Tamim Ad-Dari, terdapat aspek-aspek yang menarik untuk digali lebih dalam. Salah satunya adalah motivasi dan kecintaannya yang mendalam terhadap ibadah, terutama sholat tahajud. Pakaian khusus yang dibelinya dengan harga tinggi sebagai wujud penghargaan dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah tersebut menunjukkan bahwa Tamim memperlakukan ibadahnya dengan serius dan penuh rasa hormat. Komitmen Tamim terhadap ibadahnya tidak hanya terlihat dari ketekunan dalam menjalankan sholat tahajud, tetapi juga dalam sikap rendah hati dan tulusnya dalam beribadah. Saat ditanya oleh seorang pemuda tentang kebiasaannya, Tamim tidak membesar-besarkan amal ibadahnya atau mencari pujian dari orang lain. Sebaliknya, beliau mengungkapkan dengan jujur bahwa ibadah yang dilakukan secara tersembunyi memiliki nilai yang lebih tinggi baginya. Kepergian Tamim dari Madinah setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan memberikan gambaran tentang kekuatan iman dan kesetiaannya terhadap agama. Meskipun Madinah adalah tempat yang penuh kesenangan dan kedekatan dengan Rasulullah, Tamim memilih untuk kembali ke Palestina, tanah airnya. Hal ini mencerminkan loyalitasnya terhadap akar dan identitasnya. Kisah akhir kehidupan Tamim Ad-Dari juga menggambarkan betapa pentingnya warisan spiritual yang ditinggalkannya. Meskipun makamnya telah dihancurkan oleh kejadian sejarah, pengabdian dan inspirasi yang telah ditinggalkan tetap hidup dalam hati umat Islam. Keberanian Tamim dalam menghadapi tantangan, keteguhan iman, dan dedikasi dalam ibadah menjadi sumber inspirasi bagi generasi setelahnya. Dengan demikian, kisah Tamim Ad-Dari bukan hanya sekedar narasi tentang seorang sahabat Rasulullah, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai spiritual dan etika yang memperkaya warisan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.